Hal yang paling ditunggu-tunggu saat hari raya selain berkumpul dengan keluarga juga menerima THR untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Namun penting juga nih untuk mengatur pengeluaran dana tersebut agar tidak hanya sekedar numpang lewat saja. Nah untuk itu kita akan bahas lengkapnya dengan perencana keuangan Safir Senduk. Selamat pagi Mas Safir. Selamat pagi Anita. Apa kabar Mas? Kabar luar biasa. Luar biasa. Oke, ini kalau kita berbicara mengenai THR. THR ini kan digunakan itu sebagai dana penunjang hari raya gitu ya Mas ya. Nah, apakah sebaiknya memang dimaksimalkan untuk keperluan tersebut ataukah memang sebaiknya harus ada yang ditabung gitu? Iya, namanya aja THR ya, tunjangan hari raya. Jadi tunjangan hari raya ini fungsinya adalah untuk membiayai pengeluaran ekstra yang umumnya terjadi ketika hari raya, yaitu ya pengeluaran yang berhubungan dengan hari raya. Seperti ya mudik lebaran, mungkin bayar THR pegawai yang kerja di rumah, kemudian acara halal bihalal, segala macam pengeluaran ekstra itu sebaiknya memang dibayarkan dari THR karena jatahnya itu seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya perlukah ada yang ditabung, perlukah ada yang di-invest, silakan dilakukan. Kalau emang masih ada sisa, nah ini lucu. Kenapa lucu? Karena begini, kebanyakan atau aturannya adalah setiap perusahaan itu ngasih THR minimal 1 bulan gaji. Tapi saya lihat ada 1-2 perusahaan itu yang ngasih bisa 2 bulan gaji. Nah ini mungkin ada yang mereka mungkin bisa menabungkannya gitu ya. Dan yang kedua adalah walaupun 1 bulan gaji ada nggak yang bisa ditabungkan? Kadang-kadang ada. Kenapa? Karena saya melihat banyak orang awal-awalnya ketika muda mereka mungkin menganggap hari raya itu pengeluarannya harus banyak. Tapi kebanyakan pengeluaran yang dilakukan itu yang non-esensial. Nah, ketika pengeluaran hari raya itu fokus pada hal-hal yang esensial, justru biasanya malah masih ada sisa untuk ditabungkan. Oke, nah kalau pengeluaran esensial yang harus dikeluarkan atau yang ditunjang dengan THR ini adalah bahan-bahan pokok kan ya Mas ya biasanya. Nah kalau menyiasati pengeluaran dengan kondisi bahan-bahan pokok seperti sekarang yang memang kalau saat hari raya itu cenderung naik gitu, gimana tuh Mas? Kuncinya saya pikir adalah fokus betul-betul fokus pada pengeluaran hari raya, yaitu ya pembelian bahan makanan itu tadi ya. Karena biar gimana banyak orang ketika pada saat hari raya, kalau kita perhatikan baik-baik, sebelum hari raya itu ada yang namanya puasa Ramadan. Nah ini puasa Ramadan ini kalau kita perhatikan baik-baik, harga bahan makanan meningkat, tapi yang di luar makanan umumnya banyak didiskon. Coba Anda perhatikan Anda tanya, busana gitu ya, elektronik, dengan alasan dengan kalimat bahwa ini adalah diskon Ramadan. Sehingga yang terjadi adalah orang itu fokus pada hal-hal yang diskon seperti baju dan elektronik. Padahal ya sorry itu saya itu tidak esensial gitu ya, tidak esensial. Yang esensial itu bahan makanan, sehingga kalau kita betul-betul fokus pada hal yang esensial, walaupun bahan makanan itu harganya naik, saya percaya kalau kita betul-betul fokus pada hal yang esensial, pembelian bahan makanan itu pasti tetap bisa terbayar karena kita ada THR, dan THR itu fokus untuk bahan-bahan makanan yang memang esensial, bukan pada busana dan elektronik. Oke, mungkin kalau lebih jelasnya skema pembagian persentasenya seperti apa nih Mas? Mungkin supaya pemirsa juga lebih tahu atau lebih mudah gitu untuk menerapkannya. Perlu nggak ada skema persentase ini? Iya, jadi gini, jadi sebetulnya persentase itu sangat bergantung pada nomor 1, penghasilan dia berapa, sehingga THR-nya berapa gitu ya. Kemudian kedua adalah pengeluaran lebarannya itu besar apa tidak gitu ya. Tapi pengalaman saya seperti yang selalu saya bilang bahwa di luar zakat dan infak gitu ya, sepanjang seseorang sudah memenuhi dulu zakat dan infaknya, biasanya ada 5 hal yang harus dia keluarkan untuk lebaran hari raya itu. Pertama adalah THR pegawai yang bekerja di rumah, kemudian yang kedua adalah mudik kalau dia memang mudik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengeluaran untuk halal bihalal, kemudian yang keempat itu adalah angpau atau amplop keponakan-keponakan dia dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu adalah rekreasi libur lebaran. Tapi kalau kita betul-betul fokus dari 5 itu ada nggak yang betul-betul esensial? Itu biasanya nomor 1, kemudian 2 dan 3 ya. Cuma ya nomor 1 itu THR pegawai yang kerja di rumah, yang kedua itu mudik, dan yang ketiga itu adalah halal bihalal. Tapi yang mudik ini biasanya bisa diakalin. Gimana caranya? Ya kalau banyak ya mungkin kita bisa naik kendaraan sendiri. Tapi kalau cuma 1-2 pesawat itu oke. Nah persentasenya semuanya sangat bergantung. Tapi biasanya kalau untuk THR pegawai yang bekerja di rumah itu menghabiskan
20% dari THR yang kita dapatkan, seperti itu ya. Itu rata-rata gitu ya. Sementara pengeluaran untuk hari raya atau bahan makanan untuk hari raya itu bisa 30% dari THR yang kita dapatkan. Jadi pengeluaran THR yang nomor 1, THR pegawai kerja di rumah itu 20%-an. Sementara bahan makanan untuk pengeluaran THR untuk nomor 3 itu bisa 30%-an. Nah sisanya mungkin ya bisa buat biaya mudik. Jadi lucu ya, biaya mudik ini besar sekali angkanya kalau kita tidak hati-hati. Oke, ini memang menarik ya Mas kalau kita berbicara mengenai mudik karena mudik ini menjadi sebuah fenomena, sebuah tradisi juga gitu bagi masyarakat Indonesia. Karena kalau mudik itu kita pastinya berkumpul bersama keluarga ya di kampung halaman. Tidak hanya ditanyain kapan nikah gitu, tapi ditanyain juga angpaunya mana gitu. Nah ini mungkin untuk menyikapi dengan bijak gitu. Gimana nih Mas dengan kondisi ini? Nah ini kebiasaan nih, angpau itu adalah kebiasaan sosial Mbak. Jadi ini adalah sebuah kebiasaan sosial, bukan hal yang diwajibkan di agama gitu, tapi betul-betul kebiasaan sosial. Dan biasanya kebiasaan sosial ini adalah untuk keponakan-keponakan kita. Ya, beberapa orang ketika dia ada THR dan rezeki berlebih, dia juga memberikan angpau ke orang-orang di luar keluarganya ya, seperti mereka berada di jalan, segala macam. Nah, cara menyiasatinya tentunya adalah kita sudah siapkan dari jauh hari. Kita sudah tahu bahwa tahun 2022 akan ada hari raya, kita juga sudah tahu 2023 itu akan ada hari raya. Nah, sesuatu yang memang kita sudah tahu akan datang. Kita sudah tahu kira-kira tanggal berapa akan datang. Itu harusnya bisa disiapkan bahkan sebelum Ramadan itu sendiri datang gitu. Jadi sekali lagi angpau bagaimana cara supaya maksimal, siapkan dari jauh hari sehingga mungkin kita bisa mengambil dana di luar THR kita. Karena sekali lagi angpau itu sifatnya adalah keikhlasan, kerelaan. Kalau dia merupakan keikhlasan, kerelaan atau hal-hal yang bersifat sosial, ya mungkin kita bisa budgetkan ambil uangnya dari penghasilan kita di luar THR. Siapkan mungkin dari 2 atau 3 bulan sebelumnya. Oke Mas Hafid, terakhir mungkin ini tipsnya apa nih buat masyarakat Indonesia yang memang saat ini sedang merencanakan untuk bagi-bagi THR, terus juga untuk berbelanja keperluan dan lain sebagainya. Nomor 1, tetap semuanya kita harus fokus pada hal yang betul-betul esensial. Apa yang esensial itu adalah bahan makanan gitu ya. Tapi nomor 2 adalah ini kesalahan orang, kebiasaan orang ketika halal bihalal menyajikan makanan yang terlalu berlebihan ya. Kita cukup sebetulnya dengan 1-2 menu makanan. Coba dengan alasan, aduh malu, masih cuma 1-2 menu makanan. Kita sajikan sampai 5 atau 6 menu makanan. Tidak harus seperti itu ya. Fokus pada yang penting, mungkin 1, 2, 3 bahan makanan, menu makanan itu sudah cukup. Kemudian yang kedua adalah sebentar lagi kita akan mudik lebaran gitu ya. Beberapa orang sudah mudik. Pastikan betul-betul dijaga pengeluaran mudik lebaran. Dan pastikan satu lagi, jangan sampai pengeluaran mudik lebaran kita ekstra bertambah karena sekarang naik jalan tol yang melebihi kecepatan tertentu ada di potret. Jadi itu ada biaya tilangnya luar biasa kalau Anda ketahuan melanggar gitu ya. Dan pastikan THR pegawai yang bekerja di rumah tetap terbayar dengan baik. Dan mudah-mudahan kalau kita fokus pada hal-hal yang esensial. Dan satu lagi saya pikir, pastikan kebersamaan keluarga itu tetap terjaga. Dan ketahuilah bahwa mengeluarkan uang lebih mahal itu tidak menjamin keluarga tetap bisa berkumpul. Yang paling penting bagaimana caranya kita bisa mengatur supaya keluarga tetap bisa berkumpul. Tidak harus mahal, tapi keluarga bisa tetap berkumpul. Mungkin sediakan snack-snack kecil dan lain sebagainya. Yang penting keluarga bisa tetap berkumpul dan esensi dari lebaran itu tetap ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Safir Senduk, perencana keuangan yang sudah berbagi tips untuk berbagi-bagi THR tentunya ya. Terima kasih sekali lagi Mas, sehat selalu. Terima kasih Anissa.